again to my channel DNA.12 Education. Oke students, kembali ke channel saya DNA.12 Education. Ya, pada kali ini kita akan membahas topik dalam fisika khususnya untuk kelas 7 SMP. Ya, topiknya adalah besaran dan satuan. Pada kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan itu apa, terus besaran pokok dan turunan itu apa saja, ya, siapa saja besaran pokok, apa itu besaran vektor, skalar, terus apa saja jenis-jenis pengukuran panjang, dan kita akan membahas mikrometer sekrup dan jangka sorong tentunya. Oke, yuk kita mulai saja. Besaran dan satuan. Pasti kamu sudah sangat familiar dengan istilah besaran dan satuan, bukan? Misalkan Rani membeli tepung dengan massa 1 kg. Yang mana kebesarannya? Ya massa. Betul? Yang mana satuannya? Ya kilogram. Betul ya? Sangat mudah. Oke, students. Besaran itu apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Contoh besaran adalah panjang, massa, kemudian berat, tekanan, ya. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Contohnya meter, apalagi gram, ya, apalagi newton. Oke, ada lagi meter per second untuk kecepatan. Oke, student, bagaimana sih kedudukan besaran-besaran itu di dunia ini? Nah, kamu harus tahu, besaran itu dibagi dua. Yang pertama besaran pokok, dan yang kedua disebut dengan besaran turunan. Oke, yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Nah, besaran turunan itu diperoleh dari besaran pokok. Nah, yang penting kamu bisa hafal besaran pokok itu siapa saja. Besaran pokok itu ada 7. Cukup kamu ingat dengan Bapakku Sumawa Inten. Bapakku Sumawa Inten. Ya. Ba banyaknya zat, pa panjang, ku kuat arus, su suhu, ma massa, wa waktu, dan inten adalah intensitas cahaya. Oke, gampang ya? Oke, next. Besaran-besaran pokok. Sekarang kita akan bahas besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Besaran pokok ini menghasilkan satuan internasional. 1. Banyaknya zat. Number of meter. Lambangnya N, satuannya mol. Panjang. Lambangnya L, satuannya meter. Kuat arus. Intensity of current. Lambangnya I, satuannya ampere. Suhu, temperatur, lambangnya T, satuan Kelvin. Massa, lambangnya M, satuan kilogram. Lalu waktu, time, lambangnya T kecil, satuannya detik atau second. Dan terakhir intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya adalah J. Terus bagaimana cara menghafalnya? Gampang. Ingat saja huruf pertama bahasa Inggrisnya. Umumnya itu lambangnya. Contoh, saya kasih contoh. Number of meter. Huruf pertamanya dalam bahasa Inggris adalah N, maka lambangnya N. Lalu panjang, length, lambangnya pasti L. Gampang kan? Oke, next. Besaran turunan. Seperti yang saya sebutkan, besaran turunan ini besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi gimana ngingetnya? Semua yang bukan besaran pokok pasti besaran turunan. Itu aja, beres kan? Nah, contoh besaran turunan. Siapa saja? Kecepatan. Kecepatan itu diperoleh dari panjang lintasan per waktu. Panjang itu kan meter, waktu itu second. Jadi kecepatan diturunkan dari panjang dan waktu. Yang kedua, gaya. Rumusnya massa kali percepatan, kilogram kali meter per second kuadrat. Jadi gaya ini diturunkan dari besaran pokok, massa, panjang dan waktu. Yang ketiga, percepatan sama dengan kecepatan per waktu. Berarti percepatan ini diturunkan dari kecepatan dan waktu, atau lebih tepatnya dari panjang dan waktu 2 kali.
Gampang kan? Oke, next. Besaran skalar dan vektor. Besaran skalar itu besaran yang hanya menyatakan besarnya saja, sedangkan vektor menyatakan besar dan juga arah. Perhatikan, ada arahnya. Contoh besaran skalar yang paling gampang energi. Ya, apalagi besaran skalar itu volume. Oke. Yang ketiga apalagi? Kelajuan. Ingat, kelajuan tidak sama dengan kecepatan. Terus suhu, ya. Terus apalagi? Jarak. Ingat, jarak tidak sama dengan perpindahan. Oke. Apalagi? Luas, termasuk besaran skalar. Oke. Sekarang kita ke contoh besaran vektor. Apa aja kecepatan? Contoh besaran vektor itu apa? Kecepatan. Perpindahan, ingat ya, yang tadi di skalar itu jarak, sedangkan vektornya perpindahan. Lalu di skalar kelajuan pada vektor kecepatan. Jadi jika dikatakan kecepatan 10 mph, artinya ke kanan 10 mph, sedangkan kalau min berarti ke kiri. Oke. Next, student. Kita akan bahas lagi lebih lanjut mengenai besaran dan satuan biar lebih jelas. Yuk kita lihat. Sekarang kita mau lihat tentang pengukuran. Pengukuran itu apa sih? Oke. Sudah. Kita bisa simpulkan sebenarnya dari banyak percobaan, maka bisa jadi kesimpulan. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Oke, jelas ya? Jadi harus ada alat ukurnya. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Apa saja jenis-jenis pengukuran itu? Misalkan kalau dia panjang, alat ukurnya meteran, mister, jangka sorong, mikron, skrup. Kalau besarannya massa, alat ukurnya apa? Timbangan, ragam, dan seterusnya. Kamu bisa lihat di slide saya ini ya. Jelas ya? Ini banyak hal tentang besaran. Oke, sudah. Nah, yang sering dibahas adalah pengukuran panjang. Nah, saya mau tekankan sama kamu. Pengukuran dengan alat ukur berikut wajib semua dalam milimeter ya, ingat, dalam milimeter. Kenapa? Supaya mempermudah. Yuk, alat ukur panjang yang sering digunakan adalah yang pertama mistar. Rumusnya skala utama ditambah nonius kali 0,5. Jangka sorong. Rumusnya skala utama ditambah nonius kali 0,1. Mikrometer skrup. Rumusnya skala utama ditambah nonius kali 0,01. Gampang ya. Jadi hal yang pertama kamu cari adalah skala utama. Yang kedua adalah kamu harus cari noniusnya. Nanti total panjangnya adalah gabungan dari skala utama dan nonius dikali ketelitian. Jadi pada mistar dan jangka sorong yang terbaca itu dalam cm. Jadi kamu harus ubah dulu ke mm. Sedangkan mikrometer skrup sudah mm, jadi tidak perlu diubah. Yuk kita lihat cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini, bagian atas disebut skala tetap, sedangkan yang bawah disebut skala nonius. Jangka sorong terbaca dalam cm, jadi wajib ubah dulu ke dalam 1 mm. Yuk kita lihat SU-nya. Skala utamanya terjadi pada 2,2 cm, betul ya? Jadi sebelum nonius, itu namanya skala utama. Nah, 2,2 cm ini harus kamu konversi menjadi 22 mm. Oke, sedangkan nonius, yaitu garis yang ada pada skala tetap dan noniusnya berimpit, itu disebut noniusnya. Nah, kalau kita lihat 6 skala nonius yang berimpit, berarti kita akan kali dengan 0,1, dapatnya 0,6 mm. Jadi totalnya adalah SU ditambah nonius, yaitu 22,6 mm atau 2,26 cm. Oke, satu lagi. Cara membaca hasil pengukuran pada mikrometer skrup. Perhatikan, mikrometer skrup sudah dalam satuan mm. Jadi kamu tidak perlu lagi ubah ke dalam mm. Nah, berbeda dengan jangka sorong, mikrometer skrup itu noniusnya lurus horizontal. Yuk kita lihat dulu skala utamanya adalah 6,5 mm, yaitu skala utama itu sebelum putarannya. Oke, 6,5 mm. Sedangkan noniusnya yang berimpit dengan horizontal garis lurus, yaitu 20 skala nonius yang berimpit. Jadi SU-nya 6,5 mm, noniusnya 20 dikali skalanya, yaitu 0,01, dapatnya 0,6
0,2 mm. Jadi totalnya SU ditambah nonius 6,7 mm atau 0,67 cm. Jelas ya cara makainya, bagaimana menghitungnya. Oke, sudah. Nah, ini yang penting. Mau belajar matematika, fisika, kimia, dan sains dengan mudah? Yuk bergabung di online kelas DNA.12education. Sekali lagi, DNA.12education. Oke, silahkan register langsung di online kelas kami DNA.12education. Kamu bisa by phone number, WhatsApp, oke, 08211 447 4240 atau 0813 8910 6110. Kamu akan dapatkan banyak hal tentang pelajaran-pelajaran sekolah kita bahas tuntas. Ingat, DNA.12education, local and international students, Cambridge and IB. Silakan buka channel YouTube saya di berikut atau email kami berikut, atau langsung saja scan barcode-nya langsung nyambung di YouTube channel. Oke, DNA.12education, the best online learning center. Oke, dapatkan while over up to 50% off ya for international students. While overnya itu 50 USD ya, 50 USD, US dollar. And nasional atau national class students 50% off, jadinya 199,000. Oke, langsung saja di 08211 447 4240 atau langsung buka channel kami di bit.ly/dna1education ya. Kamu bisa ikuti berbagai macam video-video pembelajaran. Oke, student, untuk memastikan bahwa semua materi sudah jelas dan memastikan kamu mengerti semua tentang materi besaran dan pokok, besaran dan satuan saya, yuk kita langsung ke latihan ya. Yuk, saya akan berikan kamu beberapa latihan mengerti tentang topik besaran dan satuan. Yuk, practice now. Oke, students, welcome again to my channel DNA.12education. Oke, kali ini kita akan coba menghitung bagaimana menggunakan micrometer screw dalam mengukur sesuatu. Di sini pertanyaannya adalah hasil pengukurannya adalah berapa. Oke, untuk menyelesaikan soal ini adalah soal yang sangat mudah. Soal ini adalah soal yang sangat mudah. Oke, seperti yang di slide saya yang sebelumnya saya sudah tuliskan bahwa kita harus mencari yang namanya skala utama. Oke, SU skala utama dan skala nonius ya. Skala utama dan skala nonius. Ingat, mikrometer sekrup berarti semua pengukuran sudah dalam milimeter. Berarti sudah tidak ada konversi. Yuk langsung aja kita tentuin dulu skala utamanya ya. Yuk sekarang kita mau cari skala utama. Skala utama itu kita lihat di atas. Ini 0, 1, 2, 3. Di sini ada garis nih, udah tebel. Ya, berarti ini 4. Cara bacanya gini, 0, setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, dan ini 4. Nah, di sini kelihatan udah tebel sini. Di sini udah kelihatan udah tebel. Berarti ini adalah skala utamanya adalah 4 mm. Ya, ingat mikrometer sekrup sudah dalam milimeter. Lalu skala noniusnya. Skala nonius itu adalah yang berimpit dengan ini. Oke. Ini namanya skala nonius ya, nonius. Nah, dari sini kelihatan bahwa yang berimpit dengan garis lurus ini adalah 20 ya. Ini ada angka 20. Berarti SN-nya adalah 20 skala.
20 skala. Nah, ingat ketelitian dari mikrometer sekrup itu adalah 0,01. Jadi SN-nya 20 dikali 0,01 atau disebut dengan 0,02 mm. Oke. Nah, berarti besar pengukurannya atau hasil pengukuran adalah skala utama ditambah skala nonius. Berarti 4 mm ditambah 0,2 mm. Jadi jawabannya 4,2 mm. Gampang kan? Berarti jawabannya adalah yang D, 4,2 mm. Mudah ya? Oke, thank you. Oke, student, kita kembali lagi ke channel saya di ene.one2education ya. Hari ini topik kita bagaimana membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Oke, yuk, langsung aja yuk. Nah, di sini ada jangka sorong. Oke, lihat teman-teman. Di sini ada jangka sorong yang sudah diperbesar ya. Diperbesar. Oke. Jangan lupa ini namanya skala utama, yang ini namanya nonius ya. Jangan lupa, yang atas itu berarti skala utama, yang bawah adalah nonius. Yuk, ingat, vernier kaliper atau jangka sorong itu masih dalam cm, jadi kita harus konversi ke dalam milimeter dulu ya. SU-nya wajib dikonversi ke dalam milimeter. Yuk, SU baca dulu. Nah, di sini kelihatan di sini 15, di sini ada 0. Oke. Kamu harus menghitung angka berapa yang ditunjukkan sebelum 0. Angka berapa yang ditunjukkan sebelum 0 untuk skala utamanya. Nih kita lihat skala utamanya 15, lalu ada 1, lalu ada 2, lalu ada 3 ya, ada 3 garis kecil sebelum 0, ada 3 garis kecil 1, 2, 3 sebelum garis kecil. Berarti skala utamanya adalah 15,3 cm. Ini kita harus ubah konversi ke dalam mili, 153 mm ya. Berarti kan kita udah dapat 153 mm. Nah, sekarang noniusnya. Nah, yuk nonius ya. Sekarang kita hitung nonius. Noniusnya adalah kita lihat pada bagian bawah, pada angka berapakah dia berimpit tepat dengan yang di atas. Saya ulangi, pada angka berapakah dia tepat akan berimpit dengan yang atas. Nah, kalau kita lihat yang bawah ini, di sini ada angka 7, di sini 7, di sini ada 10. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 ini. Dan ada angka 10. Kalau 7 sepertinya belum pas. Nah, pasnya itu berimpit di angka 10. Nih, ini dia berimpit ya. Tuh, dia berimpit di angka 10. Berarti noniusnya 10 skala. Oke, 10 skala. Ingat, untuk vernier kaliper dia punya ketelitian 0,1 ya. Ketelitiannya dia 0,1. Berarti 10 dikali 0,1 mm, dapatnya 1 mm. Jadi totalnya adalah berarti SU ditambah nonius ya. Berarti berapa tuh? 153 ditambah 1 mm, jadi 154 mm. Nah, kalau diminta dalam bentuk cm ya boleh-boleh saja. Jadi ini sama aja dengan 15,4 cm. Oke, mudah ya. Mudah ya, betul ya. Yuk kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, ini kamu lihat nih. Oke, gampang ya. Nah, oke, pada soal ini kita bakal lihat untuk vernier kaliper yang selanjutnya. Seperti biasa kita harus cari dulu yang namanya apa? Skala utama. Yang ini namanya skala utama, yang ini namanya nonius ya. Nah, skala utama ini kita hitung dulu. Ingat, skala utama itu adalah angka yang kita hitung sebelum nonius pada angka 0. Nah, SU-nya, nah di sini 0. Ini skala utama, ini 0. Nah, kita harus hitung berapa garis sebelum 0, yaitu 1, 2, 3. Berarti 4,1, 4,2, 4,3. Berarti skala utamanya adalah 4,3 cm. Nah, kita harus ganti ke mili, 43 mili. Oke. Nah, sekarang kita noniusnya ya. Kita hitung nonius. Nah, noniusnya angka berapa dia berimpit? Coba kita lihat.
Nah, ternyata berimpitnya di angka 5. Tuh, oke. Berapa skala kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 skala. Noniusnya 5 skala. Berimpit di 5 skala. Nah, karena ketelitian dari vernier caliper adalah 0,1, berarti 5 dikali 0,1 mm. Jawabnya 0,5 mm. Jadi besar pengukurannya adalah, jadi kita hitung totalnya. Skala utama ditambah nonius. Utamanya 43 mm, sedangkan noniusnya 0,5 mm. Totalnya 43,5 mm. Nah, karena kita sudah tahu bahwa ini adalah 43,5 mm, misal dia nggak mau dalam bentuk